pendapat Imam Burengan lebih tinggi daripada pendapat Imam Mazhab. Sahabat Heri Lanas TV, mungkin sebagian besar dari kita bertanya, apa yang membuat jamaah LDI tersesat dan jauh dari ajaran Rasulullah? Padahal hampir setiap hari mereka menggelar kegiatan pengajian yang materinya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Yang penting untuk diketahui adalah bahwa pokok persoalannya bukan kepada materinya, tetapi kepada metode dan cara penyampaiannya yang menyimpang dari pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah. Bahwa memang benar materi yang mereka kajikan adalah Al-Quran dan Al-Hadis, akan tetapi mereka membelokkan pengertiannya sesuai dengan keinginan dan hawa nafsunya. Ibarat kata, Al-Quran memerintahkan ke selatan, namun mereka membelokkan pengertian dalil-dalilnya ke arah utara. Permasalahan selanjutnya adalah mereka membatasi diri untuk hanya menerima ilmu Al-Quran dan Al-Hadis dari Nur Hasan saja selaku pendiri LDI ini, yang awalnya bernama Darul Hadis lalu berubah menjadi Islam Jamaah, pernah pula bernama Islam Sejati, Yakari, dan Lemkari. Berkali-kali kelompok ini berganti nama untuk menghindari sorotan masyarakat akibat ajarannya yang menyimpang, namun tidak pernah mau berubah dan berganti akidah kembali kepada ajaran Islam yang benar. Di era keamiran yang kedua, yakni Abdul Thohir, kelompok ini pernah mengutus salah seorang wakil amir pusat, yakni Ustadz Mauluddin, ke Malaysia guna menerima sanad qiraah sab'ah dari ulama asal Mesir yang bernama Syekh Sayyid Hussein As-Sobbah. Akan tetapi hanya sebatas sanadnya saja yang diambil, adapun ilmunya ditolak karena menganggap Syekh itu sebagai orang kafir. Tuh. Nah, sanadnya diambil, qiraah sab'ahnya diambil, tapi kita mengatakan syekhnya kafir. Berarti ngambil sanad dari orang kafir. La haula wala quwata illa billah. Lihatlah Pak, dulu kita di jamaah itu lucu-lucu. Seperti itu. Hal itu dibuktikan ketika tiba waktu sholat, orang-orang warga LDI yang ada di tempat itu menolak sholat di belakang syekh tersebut. Ustadz Mauluddin menceritakan bahwa ketika itu ada puluhan warga LDI yang berada di rumah Sabil milik keamiran Islam Jamaah, tempat berlangsungnya pembelajaran qiraah sab'ah. Namun ketika tiba waktu sholat dan syekh itu siap mengimami sholat, maka warga LDI yang ada di tempat itu menyingkir dan memilih sholat sendiri-sendiri di ruangan lain secara sembunyi-sembunyi. Sebagian yang lain sengaja datang telat karena menolak diimami oleh syekh yang dianggap sebagai orang kafir itu. Diutus Bapak Thohir mengambil sanad qiraah sab'ah di Malaysia 97. Saya di Malaysia itu tiga minggu itu nggak pernah sholat Jumat di masjid. Sholat Jumatnya di rumah, ya orangnya 10 orang. Padahal nggak sampai 200 meter ada masjid. Sampai sama syekhnya sendiri, Sayyid Hussein As-Sobbah. Beliaulah yang beri sanad qiraah sab'ah. Itu tidak pernah kita makmum di belakangnya. Kita belajar sama beliau, tapi kita nggak pernah makmum sama beliau. Gimana? Aneh apa? Aneh. Waktu hataman Pak, mau penyerahan sanad, Sayyid Hussein As-Sobbah kita bawa ke rumah Sabilah di pelabuhan. Ada rumah Sabilah di situ, 3 lantai. Tempatnya di lantai 3. Semua kaca dirapetin, tutup. Beliaunya kita bawa di situ sekitar jam 5 ba'da asar. Dan kawan-kawan jamaah ini keluar nemuin syekhnya, salaman. Nah, kita tunjukkanlah pada syekh. Syekh, inilah kawan-kawan kami dari Indonesia kerja di sini. Inilah
dari mereka inilah yang mengutus kami mencari sanad. Ya, nanti akan kami sampaikan ilmu kepada mereka itu. Ini di antara mereka. Banyak yang nemuin sama saya itu. Begitu tiba saatnya sholat maghrib, nggak ada orang. Pada kabur semua. Ngumpet di dalam. Di dapur. Setelah salam saya noleh. Loh, teman kamu tadi yang banyak mana? Kata kita, Afwan Syekh, itu mereka pada sibuk persiapan hataman. Nggak bisa begitu. Nggak benar. Waktunya sholat, harus sholat. Marah Syekhnya. Kalau ngerti teman antum nggak sholat, anak nggak mau datang ke sini. Betul Pak, marah Syekhnya. Syekhnya dikafirkan, ilmunya ditolak, namun sanadnya diambil. Sungguh lucu dan sangat bejat serta sesat. Betul Pak, marah Syekhnya. Tapi kita bertiga ini, saya, Mas Iwan, Pak Abdul Hamid, ya. Terus kita rayu lagi Syekhnya supaya menurun. Sampai akhirnya setelah sholat isya itu, ya dibacakanlah oleh Syekh itu sanad, ditunjukkan inilah sanad anak-anak kalian yang kalian utus. Jam 10 malam Syekhnya kita antar lagi ke apartemennya. Setelah itu kita ulangi lagi sholat. Ulangi lagi sholat. Tadi makmum di belakang saya itu makmumnya pura-pura. Jadi maghrib isya diulangi lagi. Sama halnya ketika Ustadz Khalil Bustami juga pernah diutus untuk mengambil sanad dari Syekh Abdul Karim di Thailand. Sanadnya diambil, namun Syekhnya dikafirkan. Kelompok ini memang terbukti sangat sesat. Mereka hanya mengutamakan sanad sekedar untuk menjadi bukti pembenaran untuk menyesatkan lebih banyak orang. Masih di era keamiran yang kedua, kelompok yang berada di bawah naungan LDI ini kembali mengutus beberapa ulamanya untuk berguru ke Makkahul Mukarramah. Tujuannya sama, yakni mencari sanad dari Al-Quran dan Kutubus Sittah. Lagi-lagi hanya untuk mencari sanad saja, bukan untuk mencari keilmuan, bukan untuk berguru menuntut ilmu. Namun, para ulama yang diutus ini justru benar-benar berguru dan menuntut ilmu Islam yang benar. Sehingga yang terjadi kemudian adalah ulama-ulama ini dinonaktifkan dan ilmunya ditolak oleh keamiran LDII Islam Jamaah. Karena ilmu kebenaran yang dibawa pulang oleh para ulama ini berbeda dengan ilmu yang dibawa oleh Nur Hasan. Keamiran Islam Jamaah LDII yang kemudian dikendalikan oleh Amir ketiga Abdul Aziz Sultan Aulia tetap kekeh dengan ajaran Nur Hasan dan menolak ilmu-ilmu yang dibawa oleh para ulama yang didapatkan langsung dari Syekh di Mekah itu. Inilah yang menyebabkan mereka terus-menerus di dalam kesesatan, meskipun setiap saat mereka menggelar kegiatan pengajian yang materinya Al-Quran dan Al-Hadis. Padahal berbagai fakta berupa dokumen maupun kesaksian langsung sejumlah orang menyebutkan bahwa Nur Hasan tidak pernah berguru di Makkahul Mukarramah, meskipun memang benar dirinya pernah mukim di sana. Salah seorang sahabat Nur Hasan yang menemaninya selama di Makkah, yakni Haji Nur Asnawi, pernah bersaksi bahwa selama di Makkah, Nur Hasan hanya jualan nasi liwet saja, bukan sekolah apalagi berguru. Saya ke pondok lah baru jeruk, saya tanya keamanan, saya minta ketemu Pak Nur Asnawi. Ada Pak. Pak Nur Asnawi ngomong, aku gak iso ngomong bahasa Indonesia loh ya, bahasa Jawa ae. Oh nggih Pak, nggak nomor apa? Saya bilang, Pak, kedatangan saya di sini, saya ingin cari kejelasan, tabayun lah kalau sekarang dulu kan nggak ada tabayun. Tentang Nur Hasan kala itu bagaimana Pak? Dengan saksi hidup satu-satunya yang tahu sepak terjang Nur Hasan selama di Mekah sebelum di Indonesia. Dan jenengan cuma satu-satunya yang masuk jamaah. Saya ingin tabayun ke jenengan. Apa betul Haji Nur Hasan itu
kesana itu belajar dari Darul Hadis jadi putra terbaik Indonesia. Nah, iku gak ngono lho. Abah mengkon iku kerja. Asline iku kerja. Toh mengkon iku yo ngajine sak-sake. Nah, kadang yo ngaji, gak yoga. Lah kok proses putra terbaik? Terbaik kok di mengkon iku sak terbaik-terbaikan kono. Bukan hanya itu, salah seorang mahasiswa dari Institut Islam Negeri di Jakarta atas nama Hosin Arif, sebagaimana termuat dalam majalah Tempo terbitan 15 September 1979, berkirim surat ke Mekah menanyakan kebenaran cerita mengenai Nur Hasan yang konon pernah berguru di sana. Lalu datanglah surat balasan dari Syekh Muhammad Umar Abdul Hadi selaku Direktur Madrasah Darul Hadis Mekah, dan juga surat dari Syekh Abdullah bin Muhammad bin Humaid sebagai Direktur Umum Inspeksi Agama di Masjidil Haram, yang isi suratnya menyebutkan bahwa tidak benar ada orang yang bernama Nur Hasan Al-Ubaidah yang pernah belajar di sana di antara tahun 1929 sampai 1941, karena Madrasah Darul Hadis itu baru berdiri di tahun 1956. Bahkan pihak Masjidil Haram menyebutkan bahwa Nur Hasan sebagai Dajjal, personifikasi tokoh setan besar yang menyebarkan pemahaman sesat dengan menyimpangkan pengertian-pengertian dalil dari Al-Quran dan Al-Hadis sesuai dengan hawa nafsunya. Inilah yang menyebabkan kaum pengikut Islam Jamaah Al-Dai terus-menerus berada di dalam kesesatan. Pihak otoritas dari Mekah telah menyangkal dengan tegas tidak pernah memiliki murid bernama Nur Hasan Madigol. Juga sudah dinyatakan bahwa nama sekolah yang disebut-sebut sebagai tempat Nur Hasan berguru selama di Mekah itu belum berdiri saat Nur Hasan berada di sana. Dan ditambahkan pula bahwa ajaran yang dibawakan oleh Nur Hasan berbeda dengan yang dibawakan oleh para alim ulama yang lain, termasuk ulama-ulama yang pernah berguru di Mekah di tahun yang sama. Belum cukup bukti sampai di situ. Saksi hidup juga menyebutkan secara jelas bahwa Nur Hasan ke Mekah bukan untuk berguru, tetapi hanya jualan nasi liwet. Bahkan keberangkatannya ke Mekah adalah karena melarikan diri dari kejaran masyarakat akibat kejahatan yang dilakukannya. Masih lagi diperkuat dengan bukti-bukti terbaru dengan bergurunya sejumlah ulama Islam Jamaah ke Mekah dan menemukan kenyataan bahwa ilmu yang mereka terima memang nyata dan jelas berbeda dengan ilmu yang selama ini diberikan oleh Nur Hasan. Seharusnya para pengikut Islam Jamaah menyadari hal ini, bahwa ketika ajaran berbeda dengan sunnah, maka sunnah harus diutamakan dan ajaran pendapat dari imam besar mereka harus ditinggalkan. Para imam mazhab sendiri mengatakan, apabila pendapat mereka bertentangan dengan sunnah Rasulullah, maka ambillah sunnah dan tolaklah pendapatnya. Bila penjelasan di dalam kitab para imam mazhab itu berbeda dengan penjelasan dalam hadis Rasulullah, maka ambillah hadis itu dan lemparkan kitab-kitab para mazhab itu ke dinding. Semua perkataan imam mazhab, kalau menyelisihi dalil dan tidak dibangun di atas dalil, maka tidak bisa diterima. Kalau imam mazhab saja yang empat ini tidak diterima perkataannya, kamu tidak mendatangkan dalil atau menyelisihi dalil, maka bagaimana dengan yang lainnya? Yang datang setelah imam mazhab ini, ada si fulan, ada si fulana, ada si anu, mengatakan sesuatu tentang Islam, maka dalilnya tidak diterima. Imam mazhab saja mengatakan seperti itu, lalu mengapa kita masih mempertahankan ajaran dan pendapat serta ijtihad imam burengan yang nyata-nyata bertentangan dengan sunnah Rasulullah? Apakah kita menganggap imam besar LDII lebih hebat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga pendapatnya mengalahkan pendapatnya para imam mazhab? Mari kita renungkan bersama. Dan sahabat Heril Anas TV, mari membiarkan akal sehat terbuka sempurna agar mampu menerima kebenaran dengan lapang dada, agar selamat dunia dan akhirat kelak. Amin. Sekian celotihad.